Selamat malam semuanya, Bapak, Ibu, Bro and Sis, dimanapun kalian berada. Saya berharap kita semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia ya, terutama dalam masa PPKM ini. Sebelumnya saya ingin meminta request ya kepada teman-teman semua yang ada di sini untuk merename namanya dengan nama full name-nya, nama lengkap, nama jelasnya. Jadi bukan ada Pak Oppo atau Ibu Galaksi gitu ya, supaya kita di sini juga bisa tahu siapa aja teman-teman kita yang hadir di sini gitu, biar lebih hangat dan silaturahminya juga bisa lebih terjalin, dan juga bisa juga ya videonya juga di-on-kan, jadi kita bisa melihat muka-muka yang ceria malam ini. Aku excited banget dengan topik malam ini ya, karena tentu saja saya sendiri juga pasti akan belajar banyak dari yang akan disampaikan oleh narasumber kita malam ini. Dengan jadi webinar ini kali ini dengan topik awas sifat buruk Anda bisa menjadi penyakit. Nah, ini menarik banget ya. Sebenarnya sudah ada juga penelitian di luar sana tentang keterkaitan ini, tapi saya benar-benar yuk kita buka hati untuk mendengarkan lebih banyak, buka pikiran kita, sehingga informasi yang kita dapatkan ini tidak hanya untuk kita dapatkan aja, tapi kita bisa juga apply di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini penting banget ya tentang kesehatan kita yang benar-benar sangat berharga. So, tanpa panjang lebar lagi, saya mau mengundang salah seorang sister saya. Ini dia amazing banget, masih muda, cantik, pengusaha global pula, bisnisnya ada di mana-mana. Luar biasa banget. Mari aku undang dulu Sis Helen. Where are you? Hai. Wah, cantik banget. Thank you. Cantik banget. Lagi di mana? Ya aku tahu ya, Sis Helen ini tuh sempet di Bali berlibur, itu terus sempet lama gitu ya. Jadi aku nggak tahu sekarang lagi di mana nih, Sis? Aku lagi di Kupang. Di tempat kelahirannya aku. Oke, sehat ya. Sehat, Semoga ya, aku pingin banget belajar malam ini, dan juga saya juga yakin semua yang teman-teman yang hadir di sini juga pasti ingin belajar. So tanpa ini lagi ya, silakan, the floor is yours. Thank you, Mirna. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, buat yang pertama kali baru sampai ke channel ini adalah channel Health Natural Talk. Nama saya Helen dan saya dari Kupang. Saat ini saya tinggal di Jakarta. By the way, kalau Anda sedang menonton dari YouTube, bisa klik subscribe ya ke channel ini, karena ini banyak sekali informasi tentang kesehatan yang dikasih. Sebelum aku mulai dulu, aku pengen memulai ini dengan sebuah video. Boleh tolong multimedia dimainkan videonya? Ini adalah toples kehidupan. Kita cuma punya 24 jam setiap hari. Yang besar itu adalah hal-hal yang penting dalam hidupnya kita. Yang sedang itu adalah hal yang cukup penting. Yang kecil itu adalah hal yang sebenarnya kurang penting. Lihat bagaimana seseorang ini mengatur waktu dalam hidupnya dia. Dia masukin yang kurang penting dulu, cukup penting, lalu paling penting. Akhirnya yang paling penting itu nggak bisa masuk. Jadi dipikir, sekarang gimana ya caranya ya? Ternyata kita harus meriset kembali cara kita menangani waktu. Kita harus memasukkan yang paling penting dulu dalam hidupnya kita, yang besar-besar, lalu yang sedang, kemudian yang kecil. Tuh kan akhirnya semuanya juga muat. Nah, ini adalah konsepnya jar kehidupan. Oke, toples kehidupan. Oke, aku yakin sekali banyak dari kita yang sudah sering sebenarnya ya menerima cerita ini.
Ini cerita biasanya sih mereka pakai perumpamaan ada seorang profesor di kelasnya lagi ngajar kepada anak-anak muridnya. Di situ dikatakan bahwa yang besar-besar ini adalah hal-hal yang paling penting dalam hidupnya kita, yaitu apakah itu keluarga, apakah itu kesehatan, apakah itu spiritual kita dengan Tuhan gitu ya. Karena kadang-kadang gitu kan, kita sudah tahu bahwa sesuatu itu penting, tapi rupanya kok berasanya 24 jam dalam hidupnya kita itu waktunya nggak cukup terus gitu loh. Dan kemudian nanti yang bentuknya tengah-tengah itu adalah seperti rumah kita, pekerjaan kita, seperti itu ya. Dan yang kecil-kecil itu yang kayak nonton TV lah mungkin, atau keluar hangout sama teman-teman kita yang seperti itu. Nah, aku mau kasih selamat dulu kepada Bapak Ibu yang datang hari ini. Engkau sudah mengalokasikan 1 jam ke depan dalam kehidupannya Bapak Ibu untuk mendengarkan sesuatu yang nantinya aku harapkan itu akan berguna untuk kesehatan Bapak Ibu sekalian. Tapi gini loh, waktu saya sedang memikirkan tentang konsep toples kehidupan ini gitu ya, saya akhirnya sadar akan satu hal. Tadi kan dikatakan bahwa yang besar-besar itu adalah hal yang penting, ya nggak? Keluarga, kesehatan, atau mungkin spiritual dengan Tuhan, atau mungkin apapun hubungan kita dengan pasangan kita. Tapi gini, buat saya, setelah saya akhirnya mengerti satu hal, sebenarnya kesehatan itu tidak ada di situ. Kesehatan itu bukan batu yang besar. Buat saya, kesehatan itu adalah toplesnya itu sendiri. Karena kalau umpamanya kita kehilangan kesehatan, itu yang lain itu terkonfirmasi tidak ada yang bisa masuk di situ. Dan aku harap Anda semua setuju dengan ini, maka kita bisa mulai presentasinya. Oke ya, aku akan share screen. Mana ya? Oke, here. Dan ini dia, kalau ada yang pernah lihat kata-kata ini, bahwa sebenarnya manusia itu dibagi atas 3 bagian, yaitu spirit, soul, dan body, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Apa hubungannya sih dengan karakter Anda itu akan bisa menjadi penyakit buat kita? Oke, ini hubungannya di sini. Bahwa sebenarnya 3 hal ini tidak dapat dipisahkan dari seorang manusia. Bahwa kita itu sebenarnya adalah roh yang mempunyai jiwa. Jiwa itu adalah nanti sebentar lagi, dan kita itu sedang tinggal di dalam tubuh. Itu kenyataannya. Nah, ini adalah 3 bagian yang tadi ya, bahwa secara roh itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jiwa itu adalah pikiran kita, kemauan kita, perasaan kita. Dan yang terakhir adalah tubuh, itu yang disebut dengan panca indera. Bagaimana kita merasa, meraba, melihat, penciuman, dan pendengaran. Nah, ini adalah satu hal yang penting sekali. Karena kalau umpamanya kita berbicara tentang kesehatan, banyak orang itu hanya melihat kesehatan dari satu dimensi saja. Yang kebanyakan adalah dimensi yang justru mereka bisa lihat, yaitu ya badannya mereka. Yang 5 panca indera ini. Tapi sebenarnya adalah ada satu penelitian yang menemukan bahwa orang-orang yang sakit itu tuh ternyata karena badannya itu menjadi asam. Dan kenapa badannya itu bisa menjadi asam? Karena 3 hal ini. Ada ketidakseimbangan pola makan yang ternyata itu hanya 10% dari penyebabnya. Dan 20% itu adalah polusi elektromagnetik atau keadaan di lingkungan kita ya, termasuk juga ya dengan asap rokok, asap kendaraan, hal-hal seperti itu ya. Dan ternyata 70% itu adalah stres, kekhawatiran, dan konflik emosi. Nah, ini yang aku pengen share lebih banyak pada hari ini ya. Oke, ini ada satu dokter namanya Dr. Otto Warburg. Dia itu yang menemukan tentang adanya penyebab sakit kanker. Dan dia bilang, kanker itu tinggal di tempat yang asam. Berarti kalau umpamanya asam itu apa ya? Berarti kalau umpamanya badan kita itu pH-nya itu sedang asam, ada kemungkinan besar sel-sel kanker itu bisa tumbuh dan aktif di situ. Nah, yang menyebabkan sel kanker yang itu adalah tadi, yang menyebabkan keasaman adalah yang tadi ya. Oke, so that is why kenapa aku pengen berbicara malam ini tentang sebuah jiwa yang kuat. And of course, kita sudah dengar berkali-kali, terlebih lagi selama hampir 1,5 tahun ini, karena COVID banyak sekali orang yang
mengatakan ya bahwa sebenarnya obat yang terbaik itu adalah waktu kita bahagia, happy. Itu sebenarnya jawabannya. Now, tahu nggak bahwa setiap kali kita kalau merasakan sebuah emosi, emosi itu tuh sebenarnya tersimpan di dalam tubuh kita dan ada bagian-bagian yang kita bisa merasakannya. Contohnya gitu ya, kalau umpama kita lagi bahagia, bisa dilihat di situ itu sekujur badannya kita itu semuanya jadi menyala-nyala gitu ya, jadi aktif gitu. Makanya kenapa banyak orang kalau mereka sangat bahagia itu mereka maunya menari karena memang udah nggak tahan, karena memang seluruh badannya itu kalau yang merah artinya aktif, menjadi sangat aktif. Atau bandingkan dengan orang yang marah contohnya ya, itu setengah badannya itu menjadi aktif semua, walaupun kali ini aktifnya adalah negatif ya, tapi sama aja jadi aktif. Makanya kenapa orang kalau marah itu pengennya gapokin orang, ya nggak? Lihat aja tuh tangannya tuh, kuningnya lebih banyak di bawah. Oke ya, bisa contoh 1, 2 lagi itu kalau umpamanya orang yang di dalam waktu mereka jatuh cinta contohnya itu juga sama, di hatinya mereka, di kepalanya mereka, di bawahnya mereka, itu juga semua itu juga pada jadi aktif. Orang yang depresi. Oke, kalau biru itu artinya menjadi tidak aktif. Makanya kenapa kalau orang yang terkena depresi itu udah nggak mau ngapa-ngapain. Maunya ya bobo aja, seluruh badannya itu mau diajak untuk bergerak itu juga susah. Nah, ini yang sebenarnya terjadi. Emosi-emosi ini akhirnya itu berpusat di titik-titik tertentu di badannya kita. So how gitu. Makanya dibilang, tahu nggak sih, ini menurut kan kita ada Western medicine gitu ya, ada pengobatan gaya barat dan pengobatan gaya timur gitu. Di pengobatan gaya timur ini mereka itu selalu memadukan badannya kita dan emosinya. Jadi tubuh dan jiwa. Nah, dikasih tahu bahwa rasa ketakutan itu bisa menyebabkan ginjalnya kita itu menjadi lemah. Yang ini ya. Oh, kok nggak bisa di-point? Oke. Dan rasa marah itu bisa menyebabkan levernya kita, hatinya kita itu tuh menjadi lemah. Orang yang suka stres itu akan menyebabkan jantungnya itu menjadi lebih lemah. Dan orang yang suka khawatir itu juga akan bikin daerah perutnya dia jadi apakah itu nanti dia jadi mah kah, apa dia itu suka buang airnya jadi banyak gitu ya. Jadi akhirnya jadi nggak bagus. Dan yang terakhir, of course saat ini karena pandemi kita semua sangat pay attention sekali dengan paru-parunya kita. Nah ternyata kesedihan itu menyebabkan lung kita menjadi lebih lemah, which is buat saya ini adalah poin yang sangat penting sekali dan semua orang harus paham ini. Semakin ada yang terkena COVID atau mungkin bagian dari keluarganya ada yang terkena COVID, semakin orang ini merasa sedih, maka ini akan memperburuk keadaannya dia. Oke? Nah, ini dengan sangat cepat aja itu dikasih tahu bahwa contohnya ya, seperti grief dan depression ini adalah rasa duka yang mendalam dan depresi itu akan tersimpan di dalam paru-parunya, ada juga di kulit dan di usus besar. Nah, yang terjadi adalah nanti jadi sesak nafas, jadi oksigen itu kurang di dalam darah dan mau buang air itu juga susah. Nah, ketakutan itu juga sama. Ketakutan itu juga ada di kidney, di bagian kuping, dan di bladder, itu tempat pipis ya. Oke, yang terjadi nanti bisa kehilangan sexual energy, terus juga semangat hidup itu juga nggak ada, dan segala macam. Badan itu menjadi acidic dan yang lain-lain. Nah, ini adalah sebuah studi yang sudah dilakukan repeatedly, dan itu yang terjadi. Oke, jadi gini, pertanyaannya begitu ya, kalau umpamanya kita sudah tahu bahwa, oh ini bahaya, perasaan-perasaan negatif ini itu kan betul-betul bisa bikin badan saya itu jadi nggak bagus gitu. Apa yang harus saya lakukan? Banyak orang itu apakah beberapa dari mereka sadar bahwa mereka mempunyai karakter yang buruk? Saya pikir itu adalah iya. Tapi bagaimana bisa merubah sebuah karakter yang buruk ini? Karena kita sudah tahu bahwa karakternya seseorang itu dibentuk karena kebiasaan yang diulang. Bisa jadi kebiasaannya itu diulangnya dari waktu dia masih kecil.
akhirnya menjadi sebuah karakter, dan itu tidak gampang untuk merubah sesuatu yang seperti itu. Nah, bagaimana gitu loh ya caranya. Jadi gini, ini adalah steps yang tadi waktu aku pikirin, ya ini emang benar, ini aku kompilasi dari berbagai sumber, dan sudah kita buktikan berkali-kali di pelatihan kita yang namanya Bootcamp Value Your Life. Nanti Anda bisa, mungkin sebentar kalau ada waktu saya bisa share lebih banyak, tapi ini yang kita lakukan di sana dan hasilnya itu sebenarnya sangat efektif sekali. Oke, nomor satu yang kita lakukan adalah kita menerima dan merasakan perasaan tersebut, termasuk yang negatif, tanpa menghakimi diri sendiri. Tahu bahwa semua perasaan yang kita punya itu adalah normal. Normal kalau kita bersedih, itu adalah normal kalau kita mungkin merasa iri hati terhadap orang lain, itu mungkin merasa normal kalau kita marah terhadap orang lain. Itu semua adalah perasaan yang memang harus kita alami dan kita uh, seperti menikmati, bukan nikmati ya, tapi memang harus kita rasain. Karena saya tahu banyak orang itu yang tidak mau tidak mau membiarkan dirinya merasakan perasaan-perasaan seperti ini gitu loh. Makanya kenapa dibilangkan ini kok kayak hatinya batu banget sih, melihat sesuatu tapi kok nggak merasa apa-apa gitu ya. Nah itu harus perlu dibongkar dan itu ada prosesnya. Mungkin untuk lain kali ya kita nggak bahas di sini. Tapi nomor satu adalah kalau Anda tahu bahwa itu adalah buruk atau baik, nggak apa-apa, terima aja. Dan nggak usah menghakimi diri dan nggak usah bilang bahwa Helen lu kok gitu aja gitu, nggak usah. Ini adalah sebuah yang normal, kita adalah manusia. Kalau lihat gambar ini adalah rekam jantungnya seseorang. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan begitulah hidup. Begitulah hidup, begitulah perasaannya manusia. Justru kalau umpamanya kita tidak pernah mengalami yang adanya naik turun, yang adanya setiap hari itu cuma datar saja, itu namanya I'm dead already gitu ya. So, it's okay. Nomor dua, kita harus sadar dan mengakui bahwa ini itu memang berefek negatif terhadap kesehatan tubuhnya kita. Kita udah lihat ya tadi grafis yang tadi ya, yang diukur dari yang foto tadi yang banyak orang itu sebenarnya pelatihan itu sebenarnya adalah satu simulasi yang dilakukan kepada 700-an orang. Jadi mereka suruh gambar, tadi aku lupa jelasin, tadi mereka disuruh gambar, kalau kamu happy, kamu berasanya yang di mana, kalau kamu depresi, rasanya yang di mana gitu ya. Dan ternyata setelah dicocokkan semua, itu gambarnya itu kebanyakan itu sama. Nah, jadi kita harus sadar dan mengakui efek negatifnya terhadap tubuhnya kita. Lalu yang nomor 3 adalah kita mengerti bahwa menyimpan atau membuangnya itu sebenarnya adalah pilihan. Look, hidup juga hidupnya Bapak Ibu dan hidupnya saya, ya enggak? Dan semua keputusan itu juga nggak segampang yang mungkin gitu kan. Ya Helen, lu mah ngomongnya enak. Lu mah nggak pernah disakitin kayak gue nih gitu ya. Terus kalau umpamanya disuruh buang, disuruh memaafkan, enak aja gitu. Well, kembali lagi, mau disimpan atau mau dibuang, itu keputusannya Anda gitu ya. Tubuh juga tubuh kita sendiri. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah pilihan yang sadar yang bisa kita lakukan. Jadi ada satu orang Nelson Mandela sebenarnya ya, atau Buddha, ya Buddha, dia bilang begini, menyimpan kebencian itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Dan buat saya ini ngena banget, dan buat saya ini benar sekali. Berapa banyak orang itu menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan kemarahan dalam dirinya mereka. Tapi yang terjadi adalah orang yang ditujukan itu ya nggak merasa apa-apa. Buat mereka sih ya udah gitu loh. Tapi yang terjadi adalah kemarahan itu semua yang negatif-negatif ini yang nantinya akan menggerogoti dirinya dia perlahan satu demi satu hari demi satu hari demi satu hari. Which is nanti setelah bertahun-tahun kemudian nggak ada yang tahu apa yang terjadi dengan kesehatannya. Jadi umpamanya jika nanti setelah acara ini gitu ya, aku harap kalau umpamanya ada yang memutuskan untuk membuang dan Anda bisa lakukan step selanjutnya. Jika Anda memilih untuk membuang dan Anda perkatakan,
Jadi kalau umpamanya Anda tahu bahwa sifat Anda itu adalah orang yang pemarah, lalu Anda perkatakan aja, saya buang sifat marah saya. Kalau umpamanya Anda itu sudah lama menanggung suatu kebencian kepada seseorang gitu ya, atau kemarahan yang mungkin juga tidak bisa dimaafkan juga, tapi demi diri Anda sendiri Anda bisa bilang begitu gitu loh. Saya memaafkan siapa gitu ngomongnya, dan ngomongnya of course harus dari hati ya, nggak kembali lagi ini semua adalah untuk kebaikan kita sendiri, untuk kesehatannya kita sendiri. Oke, dan kalau udah gitu selanjutnya apa? Selanjutnya kayak gini, itu emosi-emosi ini ketika dia ada di dalam badannya kita, itu kan seperti air ini ya, gelas ini yang berisi air seperti ini. Nah, waktu ada sesuatu di sini yang kita sudah buang, berarti kan ada tempat kosong di sini, ya enggak? Itu yang harus kita isi lagi dengan hal-hal yang lain. Oke ya. Jadi kita di sini dikatakan kita melakukan yang namanya afirmasi. Afirmasi itu menyatakan satu hal yang positif, bisa pendek aja, kita katakan berulang-ulang dengan penuh keyakinan. Saya kasih contoh di sini adalah yang tadi, yang sama persis ya. Kalau umpamanya orang itu mempunyai ketakutan yang berlebihan bertahun-tahun, bisa jadi ini kan berefek kepada ginjalnya. Ginjalnya akhirnya menjadi lebih lemah. Nah, makanya emosi yang akan diisi itu adalah emosi yang opposite-nya dan yang positif. Jadi kalau ginjal bisa ngomong bahwa saya berani. By the way, saya nggak bilang bahwa semua yang sakit ginjal itu penakut ya. Nanti jangan itu ya, enggak. Tapi saya kasih tahu aja bahwa salah satu indikatornya, salah satu pemicunya itu kalau begitu. Nah, jadi kalau umpamanya itu kita bisa bilang bahwa saya pemberani. Jadi kalau umpamanya Anda punya masalah, contoh ya, Anda punya masalah dengan perut gitu, mungkin sering mah atau sering ke toilet gitu ya, kalau udah mulai panik, Anda bisa ngomong aja, oke, tenang, oke ya, tenang, kayak gitu. Anda bisa menenangkan dirinya Anda sendiri. So it's okay. Nah, ini dilakukan berkali-kali setiap hari hingga perasaan dan hal positif tersebut menjadi sifat dan karakternya kita. Berapa lamakah ini harus dilakukan? Tidak ada yang tahu cuma Anda sendiri. Karena kan sifatnya kita yang lama itu kan juga tidak dibangun dalam 1-2 hari, ya nggak, bahkan juga nggak 1-2 tahun. Bisa jadi proses bertahun-tahun yang menyebabkan kita seperti itu, lalu stagnan selama berpuluh-puluh tahun lagi, dan sekarang mau dirubah. So yes, memang butuh waktu, dan bukan cuma butuh waktu, nanti akan ada cobaan-cobaannya untuk melihat apakah kita lolos atau tidak. It's okay, just do it. Ya, yang terakhir adalah kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif. Komunitas ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali, dan komunitas terkecil kita yaitu ada di rumahnya kita. Bisa jadi komunitas kita ada di tempat kerjanya kita. Bisa jadi komunitas kita ada di tempat lain. Saya juga nggak tahu, Anda tahu sendiri, mungkin di tempat ibadah atau apapun gitu ya. Buat saya, salah satu komunitas yang juga saya ikuti di dalamnya itu adalah komunitas FFG. Ini adalah komunitas yang sudah berdiri selama hampir 20-an tahun, yang tadi saya bilang ada bootcamp, Failure Life, nah ini oleh komunitas ini. Dan di sini banyak sekali orang, by the way udah di 60 negara, itu berkumpul dan saling support satu dan yang lain. Kita di sini belajar tentang kehidupan, kita belajar untuk bertumbuh sebagai seorang manusia, dan diharapkan nantinya kita bisa bawa pulang apa yang kita dapatkan itu ke rumah-rumah kita juga. Jadi kita menjadi agen perubahan ke orang-orang terdekatnya kita. Oke, so the last point yang seperti tadi saya ngomong ya, kita memaafkan orang lain bukan karena mereka berhak mendapatkan maaf, tetapi karena Anda itu berhak mempunyai kedamaian. Saya berpikir gitu ya, dan saya merasa bahwa wow, kenapa saya harus maafin orang lain ya? Ya karena kan saya juga punya banyak salah, ya enggak? Dan sebagai orang beriman, saya tahu dan saya sadar bahwa Tuhan saya itu sudah memaafkan saya, sudah memaafkan kesalahan saya kepada Dia yang jauh lebih besar. Sedangkan kan orang lain kalau bersalah sama saya mau sampai seberapa sih? And yet
dia memaafkan kesalahan saya, bukan 1 kali tapi berkali-kali sebenarnya. Makanya kenapa saya harus melepaskan juga pengampunan untuk orang lain. Oke, so yes, that is untuk first part-nya. Tadi kita udah tahu tubuh, jiwa, dan roh. Yang baru saja aku sharingkan itu adalah tentang jiwanya kita, yang mencakup 70% dari kesehatannya kita. Now, mari kita lihat ke yang 30% yang lain ya. Oprah Winfrey bilang bahwa if you take care of your body, it will take care of you. Jika Anda menjaga badannya Anda, maka nanti satu waktu badan Anda akan menjaga Anda kembali. Berapa banyak dari kita di sini itu, bukan kita ya, bukan kita di sini lah, orang di luar sana. Berapa banyak orang-orang di luar sana itu mungkin yang semasa mudanya mereka, waktu mereka masih kuat, mereka tidak mempergunakan waktunya mereka, pola makan, apapun ya, untuk menjaga badannya mereka. Dan ternyata waktu akhirnya mereka beranjak lansia, itu anaknya mereka atau segala macamnya, itu yang harus mengurusi mereka. Ya, kembali lagi, ini pilihan. Dan hari ini aku yakin banget kalau Bapak Ibu ada waktu untuk menonton ini dan tidak ada kata terlambat untuk kita benerin kesehatan yang kita sama-sama, ya kan? Oke, so gaya hidup sehat. Ini yang penting dan aku yakin semua belakangan ini sudah dengar. Mungkin sebelum-sebelum nggak pernah dengar, tapi pandemi ini memaksa kita untuk mempunyai gaya hidup yang sehat. Kenapa disebut gaya hidup? Karena ini harus dilakukan setiap hari. Nggak bisa dilakukan cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali, lalu lupa lah, lalu alasan ini, alasan itu, no. Karena seperti halnya sebuah mobil yang butuh bensin, bahan bakar setiap kali dia mau jalan, and so are we. By the way, ngomong-ngomong soal mobil ya, gini, yang tadi, tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa dan tubuh kita itu ibaratnya sebuah pengemudi dan mobilnya. Tubuhnya kita itu adalah mobilnya, dan jiwanya kita adalah pengemudinya. Makanya kenapa dibilang bahwa jiwanya itu mencakup 70% dari kesehatan, dari keselamatannya. Karena kalaupun mobilnya itu yang super canggih, tapi kalau umpamanya sebagai drivernya, saya mungkin ngedrive-nya waktu saya lagi ngantuk lah, atau saya lagi marah sama orang, atau mungkin saya nggak tahu bawa mobil sama sekali. Yang ada kan adalah ya bisa terjadi kecelakaan. That is why kenapa kita harus belajar untuk mengkontrol saya sebagai pengemudi harus bisa baik dulu. Yang tadi, yang jiwa. Oke ya, yang sekarang kita lagi ngomongin mobil. Oke ya, saya berbicara dengan perumpamaan, I hope you understand. Oke, healthy eating, makan makanan yang sehat, minum yang banyak, tidur yang cukup, dan workout. Oke, aku mulai dari yang paling susah dulu untuk kebanyakan orang, yaitu tentang working out, tentang berolahraga. Aku juga hate olahraga, aku benci banget olahraga ya dari dulu gitu. Rasanya kalau ada waktu lebih baik gue baca buku aja, atau aku mengerjakan hal yang lain, yang penting gak olahraga deh gitu ya. Tapi akhirnya setelah saya paham bahwa 4 hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, maka mau tidak mau saya pun memilih untuk mulai berolahraga. Salah satu olahraga yang paling yang saya lakukan saat ini yang sebenarnya paling mudah itu adalah berjalan kaki. Dan sudah sekitar 3 tahun saya melakukan aktivitas ini dimulai karena komunitas FFG itu juga, yang ada akhirnya saya jatuh cinta dengan jalan kaki. Jadi setiap hari bisa jalan kaki berkilo-kilo dan it's great karena akhirnya saya bisa punya waktu untuk diri saya sendiri untuk berpikir dan badan saya juga sehat gitu ya. Saya tahu banyak orang akan bilang bahwa saya nggak punya waktu untuk ini, untuk itu. Kembali lagi semuanya adalah pilihan. Kemarin waktu di Bali itu ada suami saya bilang gitu ya, dia kasih tahu satu orang, dan ini adalah orang yang sukses sekali, pemilik hotel bahkan. Dan dia bilang begini, kamu tahu Helen, orang itu setiap hari berjalan kaki dari kantornya, berlari tiap pagi 5 kilo dari rumahnya ke kantornya. Terus saya, oke, kalau orang yang sudah sehebat itu aja, itu dia masih punya waktu untuk kesehatannya dia, apapun caranya gitu ya. Dan dan saya harus mencari waktu juga bagaimana saya bisa memasukkan schedule ini ke dalam hari-harinya saya. Oke. So that is working out. And of course, sleeping well, ini adalah sesuatu yang I have to work on. Orang bilang bahwa tidur harus 8 jam sehari, ya itu terserah aja yang mau
mengikuti atau tidak, tapi yang pasti adalah bukan tentang berapa lamanya kita tidur, tapi kualitas kita tidur itu yang sebenarnya lebih penting. Karena kalau mau tidur lama pun, tapi dengan keadaan depresi, dengan keadaan ini, keadaan itu, yang ada tidur aja tapi kualitasnya nggak ada. Oke ya. Oh, balik-balik. Kalau umpamanya ngomongin tentang makanan yang sehat, kita harus ngerti dulu nih tentang sistem organ tubuh kita. Look, di situ ada tulisan pelajaran sekolah. Apakah Bapak Ibu tahu hari ini kita lagi PLJJ di rumah masing-masing? Oke, ya, sistem organ tubuh kita itu ada sel, dan sel ini membentuk jaringan. Jaringan ini membentuk organ. Organnya bisa apa aja ya? Di sini kan ada paru-paru, tapi ada bisa jantung, bisa hati, bisa ginjal, apapun. Dan ini yang membentuk nanti sistem organ. Artinya apa? Artinya di setiap organ ini, kalau sampai ada yang sakit itu adalah selnya. Karena dia memang terbentuknya dari sel. Artinya kalau umpamanya saat ini ada yang bilang bahwa, wow, saya lagi sakit nih, diabetes. Artinya itu pankreasnya berarti kan tidak berfungsi secara maksimal. Artinya lagi ada sel-sel di situ yang kurang bagus. Intinya begitu. So, kalau umpamanya selnya yang sakit, berarti kita harus benerin selnya ya. Saya ingin memperkenalkan sebuah makanan dasar untuk sel kita. Itu namanya alpha PSP. Alpha PSP ini adalah sumber dari energi. Yang dilakukan itu dia mengaktifkan enzim di dalam badan, dan akhirnya dia bisa bagus banget untuk sel kita. Oke ya, nih yang tadi, buang racun, perbaikan sel, perlindungan, dan permajaan sel. Ini adalah Alpha Meta yang aku sudah pakai selama lebih dari hampir 9 tahun, dan this is very good. Poinnya itu begini, gambar ini adalah kulitnya sel nih, yang biru. Kulitnya sel ini ada lubang-lubang, lubang kecil dan lubang yang besar. Nah, yang hijau itu adalah nasi goreng yang tadi kamu makan. Nah, nasi goreng ini kalau tidak dicerna dengan baik dengan sampai 36 kali, yang kebanyakan orang tidak mencerna sampai segitu banyak, dia masuk ke perut, nah dia nggak bisa masuk nih ke dalam sel-sel, ke dalam rongga-rongga ini, kulit selnya. Jadi yang terjadi, selnya sendiri harus mengeluarkan energi lagi, supaya yang hijau ini jadi kecil. Artinya, makanan yang kita makan itu tidak maksimal, dia nggak jadi makanan buat selnya. Karena selnya harus kerja lagi buat ngecilin dia. Oke, paham ya? Kalau nggak paham, tanya aja yang ngundang nanti ya. Tapi intinya begitu. Nah, yang orange-orange ini, itu adalah alpha meta, yang memang sudah nanopartikel banget, jadi makanya dia langsung masuk. Jadi ini kasih instan energi kepada selnya kita. Banyak banget yang terbantu, hanya karena makan ini aja. Terbuat dari beras coklat. Nah, yang kedua, itu adalah namanya phytonutrients. Apakah Anda pernah dengar apa itu phytonutrients? Itu adalah itu merupakan lebih dari 5.000 substance yang berada di tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, yang sebenarnya itu mengandung banyak sekali vitamin dan mineral untuk melindungi kita dari berbagai macam penyakit. You know, aku itu sangat tidak menyukai vitamin-vitamin dan suplemen-suplemen yang banyak banget. Setiap kali kalau saya lihat botol yang ada isinya pil butir-butir kecil itu gitu ya, saya memilih untuk tidak makan itu gitu loh. Karena saya tahu bahwa tubuh kita ini sebenarnya bisa makan makanan yang sebenarnya gitu. Kita berasal dari Indonesia, di mana makan, minum, buah, sayur semuanya berlimpah-limpah. Kita tinggal makan aja toh. Intinya kan gitu. Jadi gini, dikasih tahu bahwa manusia itu harusnya kalau makan itu 5 warna. Ungu gitu ya, buat awet muda dan buat otak supaya tidak pikun. Merah itu untuk menurunkan resiko kanker, anti diabetes, obesitas, dan kesehatan jantung. Kuning itu untuk meningkatkan imunitas badannya kita, untuk penglihatan, anti radikal bebas juga, artinya yang buat kanker itu bagus banget, dan kesehatan sendi kalau bermasalah. Oke, yang hijau itu adalah kesehatan paru-parunya kita, membersihkan organ hati, dan bagus untuk pencernaan. We all know that. Dan yang warna putih mencegah MAH. By the way, orang Indonesia ini banyak sekali loh yang kena MAH. Tadi aku search online itu tinggi sekali yang MAH. Nah itu, dan ini juga menurunkan kolesterol. Jadi bisa dimakan nih, ini apa ya? Kelapa, sirsak, pisang gitu ya, segala macam. Ya itu tadi 5 warna, makanya dibilang bahwa kalau kita makan, lihat di atas piring kita, di dalam piring warnanya harus warna pelangi. Jadi kalau umpamanya di atas piring warnanya itu cuma putih dan coklat, artinya nasi sama goreng-gorengan, ada merah sedikit tapi itu cabai,
itu kurang bagus, oke? Fix your plate. Atau kalau umpamanya Anda tinggal di tempat yang susah gitu ya, cari-cari beginian, dan Anda bisa pakai ini, Vitomax. Ini adalah alat ini pokoknya kecil banget bentuknya, tinggal ditetesin aja di dalam air 10 tetes, dan itu sudah mengandung semua buah-buahan, semua warna, ada 20-an 20-an macam buah dan sayur yang tadi aku sebutin. Jadi bagus banget buat badannya kita. Oke, before we get to this, mungkin aku bisa dibantu puterin video dulu ya sama multimedianya. By the way, saya ngomongnya nggak kecepatan kan? Kalau kecepatan bisa di chat ya. Dr. Imato's laboratory does research on water samples which are subjected to various forms of outside influence. The impressions made upon the water are recorded by swiftly freezing it in a cryogenic chamber. This is what water heated in a microwave oven looks like. Oh, intinya itu dia bilang bahwa ini ada air diambil dan dilihat di dalamnya. Dan ternyata waktu kita lagi ngucapin terima kasih, permisi, wah airnya tuh berubah bentuk. Ini dibilang bahwa Anda menjijikan, airnya itu jadi rusak. Jadi yang terjadi adalah air, dokternya itu ngambil darah dari seorang. Dan dia lihat ternyata darahnya orang ini itu menggumpal-gumpal. And they've lost their electrical charge, so they're all stuck together in a formation called. Ini kalau darah menggumpal begini, kayaknya kalau sekarang juga lagi ramai banget kan orang-orang yang kena COVID dan darahnya pada menggumpal. And arthritis and lung disease. And many other conditions. Ini kalau darah menggumpal begini, minum air aja nggak bisa cair loh. The doctor asks the patient to drink a small amount of structurized water. Tapi akhirnya dia minum air yang namanya hexagonal water atau living water. And studies it. Minum aja 1 gelas kecil, rupanya langsung berubah-ubah ininya. Slippery. And they have selnya jadi bagus. Charge, so they repel each other. That allows them to carry oxygen. And it means that we're changing the pH of the blood back to an aerobic environment rather than an anaerobic environment. Ya, jadi tadi dilihat kan, tadi sebelumnya itu darahnya semuanya menggumpal. Rupanya waktu mereka minum air ini yang disebut hexagonal water atau living water, dicoba lagi lihat darahnya itu sudah mencar-mencar. Itu bagus sekali. Kenapa? Kalau satu bulat-bulat, dia kan bisa jalan, di aliran darahnya jadi bagus. Nanti akhirnya bisa bawa oksigen lebih banyak lagi. Oke. Jadi ya aku continue sedikit lagi ya. Where was it? Ya, kok di sini jadinya. Oke. Nah, jadi kalau mau ditanya gimana tuh bikin airnya seperti itu? Ya, kita ada alatnya, namanya Alpha Spin. Ini alat dari Jerman, dan itu yang dia lakukan. Dia merubah struktur molekul air menjadi heksagonal seperti itu. Ini dicoba di lab yang tadi Anda lihat di situ ada lab namanya Masaru Emoto. Alat ini dikirimkan ke lab itu di Jepang, dan ternyata waktu dicoba memang benar airnya bisa berubah. Nah, ini adalah Alpha Spin versi baru 2.0. Ini juga ada yang namanya kromoterapi. Tadi kalau kita lihat orang yang punya emosi berbeda-beda ya dalam badannya dia. Nah, itu bisa sekali diterapiin pakai ini. Nah, ini yang terjadi nih waktu itu dicoba. Darah yang sebelah kiri adalah darah yang biasa. Ternyata setelah diminumin Alpha Spin selama 5 menit, itu darahnya jadi bagus semua, jadi lancar semua. Jadi highly recommend sekali untuk kalau yang memang punya problem dengan darah, which is kita semua di sini. Jadi highly recommend for everybody. Ya, yeah. And the last one gitu ya, umpamanya saya itu udah bagus semuanya dan nawat gitu. Pasti semua orang pengen dong punya badan yang bagus, yang sehat gitu ya. Kita ada satu produk namanya ISO. ISO ini basically adalah penggantinya makan. Dan ini bisa bikin kita mempunyai massa otot yang lebih banyak. Itu juga bisa bikin metabolisme, itu artinya metabolisme ini pencernaan ya. Itu yang lebih cepat, dan juga selsnya kita itu bisa bertumbuh dengan jauh lebih cepat juga. Dan yang kedua itu kita ada ISO Fruity Juice, itu untuk membersihkan sel darah, membersihkan kolon khusus ya, dan juga membersihkan liver. Jadi ini sebuah proses detox yang luar biasa. 14 hari programnya, ini sudah ada pada banyak yang coba ya.
dari 4XL menjadi 2XL. Great. Dan ibu ini juga Anda bisa lihat sendiri itu dalam 2 minggu saja lingkar pinggangnya juga turun sampai 7 cm. Di pinggulnya itu juga turun selama 6 cm di atas berat badan yang udah berkurang. Jadi ini produk bagus sekali. Now, so that is my presentation. Jadi the point adalah kita harus mengurusi badan kita, karena mengurusi ya, bukan kasih kurus, tapi mengurus badannya kita, karena itu adalah satu-satunya tempat di mana jiwa kita itu bisa hidup di situ. Oke, I hope aku nggak terlalu cepat ngomongnya, tapi I guess aku terlalu cepat banget juga karena somehow aku excited sekali untuk mengundang tamu-tamunya aku nih malam ini. Ini adalah spesial sekali karena aku sudah mengenal mereka seumur hidup saya yang baru 18 tahun ini, tapi saya udah kenal mereka selamanya. Mereka adalah support system saya juga di luar dari FFG. Ini adalah tempatnya di mana saya mendapatkan banyak support dalam hidup saya, banyak ini, banyak itu gitu ya, dan dari langkah-langkahnya mereka juga saya belajar banyak hal. Oke, jadi langsung aja saya akan mengundang satu orang pertama yang untuk ada di sini, yaitu papi saya sendiri, Pak Leonard, tapi semua orang manggilnya Koliong, tapi saya manggilnya papi. Jadi saya papi aja, tapi nanti kalau kalian manggilnya Koliong aja ya. Oke, Pak Leonard, Koliong ada di sini kah? Ya, halo. Hai Bapak. Halo, selamat malam Nailen. Iya, malam Pak. Tadi presentasinya jelas kan ya? Iya, iya. Ya jelas. Oke, ini langsung saja. Bapak kan tadi kan Helen sudah cerita tentang bagaimana sifatnya orang itu juga mempengaruhi kesehatannya kita, dan juga pola hidupnya orang mempengaruhi kesehatannya kita. Nah, kenapa akhirnya Len minta Papa untuk berbagi di sini? Karena Papa kan punya sejarah. Kalau Papa tuh punya hepatitis, ya Pak ya? Ya. Ya, boleh mungkin Papa ceritakan saja Papa. Berapa lama Papa punya hepatitis dan bagaimana perjalanannya? Karena setahu Ellen itu hepatitis kan tidak bisa disembuhkan, tapi apa yang akhirnya terjadi pada Papa? Baik. Oke, baik. Selamat malam teman-teman, sahabat semua. Di sini saya mau berbagi sakit saya. Saya Leonard Antonius Ang. Dan punya istri namanya Gianni Hubertus, punya anak 4, Helen, Erwin, dan si Christine. Nah, waktu saya bersekolah di Malang tahun 74-76 saya lulus, saya balik Kupang membantu dengan Papa. Di mana waktu tahun 83 saya marriage, saya honeymoon ke Taiwan, Putra Asia, dan di waktu di Taiwan saya mengikuti general check up di sana, dan waktu saya kembali selesai saya kembali hasil check up-nya dikirim ke Kupang, dan saya mengetahui hasil check up itu saya kena hepatitis B. Waduh, jadi saya kepikiran di mana Papa bilang kalau sakit hepatitis ini harus banyak istirahat, jangan kepikiran segala macam. Nah, ini sakit hepatitis ini 30 tahun yang lalu, 30-an tahun yang lalu, saya merasa ini sakit yang membahayakan, yang bisa menular. Dan puji syukur saya marriage dan punya anak 4, di mana mereka tidak tertular. Dan saya waktu saya berobat ke Jakarta di Dokter Yanto Graha Medica, itu di mana di situ saya disuruh suntik interferon. Nah, saya waktu mau suntik interferon ini kan saya harus opname. Nah, opnamenya berapa hari karena suntikan interferon ini obatnya keras, di mana saya harus
beristirahat total. Jadi suntikan interferon itu 1 minggu harus 2 kali suntik. Nah, waktu saya suntik di Jakarta habis, saya balik Kupang, saya bawa obat interferon itu untuk disuntik di Kupang. Dan waktu berjalan, papa saya suruh ke Cungpo lagi, berobat lagi di Cungpo, di mana saya waktu berobat di Guangzhou, saya pergi sama om saya. Di sana saya berobat cukup lama, bolak-balik Guangzhou. Dan di sana di Cungpo itu obatnya hanya ramuan-ramuan, jadi masak. Dan habis itu pakai harus dimasak dengan masak dengan tim ayam hitam. Nah, ayam hitam ini kalau di Kupang kan tidak ada, jadi saya harus pesan dari Surabaya untuk kirim ke Kupang untuk buatkan ayam tim dengan obat-obat ramuan itu. Waktu berjalan saya saya minum obat Wakasagol. Wakasagol itu saya minum cukup banyak, lebih puluhan botol. Itu pun masih saya waktu check up masih hasilnya masih belum, levelnya masih belum terlalu bagus. Terus papa pesan saya tidak boleh terlalu banyak pikiran karena level ini menyangkut hati. Itu di mana kita harus banyak istirahat, tidak boleh marah-marah orang. Saya di toko kan sering kadang marah-marah orang, jadi papa pesan kalau di rumah juga. Bagaimana? Di rumah juga masih, tapi udah nggak lagi sekarang, dulu. Iya, di rumah juga ya. Terus saya malam-malam di sana oleh papa harus jaga kesehatan, di mana kita harus menjaga kesehatan sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa ngomong, tapi dari diri kita sendiri ini yang harus bagaimana yang baik. Nah, saya juga ingat terhadap anak-anak saya dan pekerjaan, jadi saya harus menuruti apa yang kata dokter. Dokter bilang harus banyak istirahat, jangan pikiran, dan lain-lain, makan makanan yang bergizi. Akhirnya saya juga belakangan saya tahu kalau tadinya saya Wakasagol itu minum puluhan botol sampai berapa tahun. Saya tahu kalau ada Alfamita ini, saya mulai minum Alfamita. Dan waktu saya check up di Singapura, itu tiap 6 bulan saya harus, papa saya harus kontrol. Saya cek di Singapura itu levelnya ini masih tetap belum baik. Artinya saya dapat Alfamita, saya minum sekian lama tahun, sudah 8 tahun lebih. Waktu tahun 2015 saya cek kembali, ini check up kembali. Saya hasilnya level semua bagus dan daya tahan tubuhnya muncul. Waduh, puji syukur sekali. Saya merasa waduh karena orang-orang pada bilang kalau level ini itu obatnya tidak ada dan bisa ini berjangkit kepada orang-orang. Dan untung saya punya yang saya derita ini level hepatitis B ini belum mengeluarkan jangkit kepada sesama, jadi saya rasa aman gitu. Iya, Pak. Itu memang luar biasa sekali waktu itu, waktu memang kita tahu Papa sembuh, itu kita luar biasa happy karena Papa itu kan sudah sakit lebih dari 30 tahun. Yang tadi belum diceritakan aja tuh, udah kesana kesini itu kemana-mana. Sempat waktu itu bawa pulang ramuan terlalu banyak di bea cukai bandara, akhirnya kena tangkap. Karena dipikir ini ngapain bawa ramuan, ternyata nggak sembuh juga. Nah, terbantunya itu karena merubah pola pikir dan pola makan juga dirubah ya, Pak? Iya. Jadi saya ada pesanan dokter kan tidak boleh makan makanan yang berminyak, jeroan,
terus tidak boleh alkohol, ya kebetulan saya juga harus menjaga diri. Tantangan semua saya ini, dan sampai sekarang ini saya tiap hari ganjil saya tidak makan daging, banyak sayur. Saya ikut turuti supaya apa yang saya inginkan harus tercapai. Jadi saya harus hidup sehat. Ya, puji syukur sekarang saya berat badan juga naik. Dari yang lalu itu saya cuma 40-an kilo, sekarang sudah 65 kilo. Gitu. Iya, dari 40 memang ku ingat sekali dulu kurus. Sekarang luar biasa. Papa, itu mungkin ada yang tanya, kalau umpamanya makan tidak makan daging pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, sudah berapa lama ya? Nah, itu sudah lama, sekitar 15-an tahun saya. Ya. Wah, udah 15 tahun? Oke. Ya. Kalau umpamanya, ya memang kita kalau ke restoran itu tidak pesan kalau kayak gitu. Nah, jadi kalau umpamanya tidak makan daging, itu apakah Papa tidak merasa tidak menikmati hidupkah? Karena kan banyak orang itu kan makan untuk kenikmatan. Saya mau cari sehat. Papa mau cari sehat. Cari sehat ya. Iya, si Papa tuh selalu bilang itu enaknya cuma segini aja kok. Jadi jadi memang harus bisa kontrol pikirannya kita ya. Oke. Baik Bapak. Terima kasih banyak buat sharingnya ya, Pak. Ya, makasih sama-sama. Makasih. Oke, selanjutnya aku mau mengundang seorang ibu yang luar biasa gitu ya. Ini luar biasanya benar-benar karena beliau adalah ibu saya sendiri, Aci Hen. Halo. Iya, malam, Mam. Ini ya, Mam. Ini kok suaranya agak jauh ya? Harus ini sedikit. Oke, Mam. Itu kan ya. Itu kan tadi ada sharing, ada bilang bahwa karakternya seseorang, sifatnya seseorang itu kan berpengaruh kepada organ tubuhnya gitu ya. Dari contoh yang Helen kasih, ada nggak yang menurut Mama itu alami, yang Mama sebenarnya alami, ada nggak? Selamat malam semuanya. Saya merasakan memang betul dari pikiran kita bisa muncul penyakit yang kita derita. Seperti contoh, saya biasanya selalu cemas, kadang-kadang khawatir. Ya itu sering ada masalah sedikit, saya khawatir, akhirnya saya sering ke belakang buang air, bolak-balik, pokoknya jangan ada pikirannya muncul datang. Tapi saya beruntung waktu itu saya ikut bootcamp, saya masuk dalam perkumpulan yang positif, saya mau merubah pola pikir saya, pikiran saya, sehingga sampai saya ini saya berubah, saya tidak ke belakang lagi. Apa yang saya cemas, saya buang jauh-jauh, saya tidak peduli. Saya mau selalu bersyukur, saya tidak perasaan takut perasaan saya buang jauh-jauh, akhirnya saya bisa sembuh sampai saat ini. Kalau sebentar sebelum itu, saya belum ikut komunitas yang berpikiran positif ini, saya selalu dihantui kesulitan. Sedikit-sedikit cemas, sedikit-sedikit takut. Yaitu Helen. Ya, oke ya, makasih ya Mama. Helen juga tahu ini adalah sebuah proses sebenarnya. Orang tidak bisa sebegitu aja ya, kayak membalikan telapak tangan. Tapi memang sedikit demi sedikit setiap hari ada perbaikan. Mam, mungkin bisa cerita juga kepada yang lain, apakah Mama terbantu dengan produk-produknya yang tadi disebutkan nggak? Mungkin kasih satu, saya tahu Mama alami cukup banyak.
kesaksian dengan produk-produk ini karena kan kita sudah pakai sama-sama sudah lama. Apakah ada yang bisa di-sharingkan? Ya, puji Tuhan, saya ada ambil kesimpulan dari Papa. Kolio minum Alpha-Meta, akhirnya hepatitisnya sembuh, pennya sembuh, dan malahan antibodinya bisa tumbuh, bisa ada. Sedangkan selama ini dokter heran, dia bilang orang sembuh tapi antibodinya tidak ada. Sedangkan kolio antibodinya ada. Yaitu saya percaya kolio minum Alpha-Meta setiap hari, begitu juga dengan saya percaya saya minum Alpha-Meta bisa sembuh. Begitu juga dengan cucu saya. 3 bulan, waktu umur 3 bulan, ia sakit, bawa ke Jakarta, nggak baik. Terus bawa ke Singapura, bolak-balik, nggak baik. Terus dikasih minum Alpha-Meta, akhirnya sampai ini, ia sehat selalu. Sudah berusia 5 tahun. Namanya Clayton Anthony. Mungkin besok-besok saya akan kasih tunjuk bahwa selama umur 3 bulan, ia bolak-balik Jakarta, ke Surabaya, sampai ke Singapura juga berobat. Tapi hasilnya tidak memuaskan. Kita pulang, kita kasih minum di Alpha-Meta 1 hari 3 kali. Akhirnya, ya memperoleh kesembuhan sampai hari ini. Sekian. Ya, amin. Oke, makasih Mama. Ya, ini Alpha-Meta itu karena terbuat dari beras coklat, jadi sangat baik untuk segala umur. Bahkan bisa sebagai pengganti ASI juga. Jadi dari umur segitu mudanya udah bisa minum ya, apalagi kalau ibunya lagi hamil. Sangat direkomendasikan. Oke, Mam, terima kasih banyak ya buat sharingnya buat yang lain. Nanti kapan-kapan bisa sharing lagi. Oke, dan ini saya simpan untuk yang paling terakhir. Beliau adalah seorang pejuang gitu ya. Kalau di keluarga besar saya itu kita manggilnya jenderal. Karena pangkatnya memang udah tinggi sekali. Beliau adalah Popo saya tercinta, Popo Yasinta. Aku biasa panggilnya Popo Ocha. Adakah di mana orangnya? Ya. Halo. Halo. Halo, malam Popo. Ini malam semua. Udah katanya sudah mengantuk, sudah jam tidur. tapi Popo masih bertahan nih biar bisa berbagi 1-2 hal dengan teman-teman di sini. Terima kasih banyak ya Popo. Ya, Po, mungkin langsung saja Po, kita yang lain sudah mau dengar tentang apa yang Popo bisa bagikan. Tapi sebelumnya Po, Popo ini udah usia berapa? Berapa? 90 lebih. Usia kan? Iya. Ya. 90 lebih. 90 lebih. Iya, masih terlihat sangat muda bukan teman-teman? Nanti di share ya di chat ya. Popo saya ini secara ingatannya itu masih sangat luar biasa. Saya sering sekali diceritakan tentang masa kecil, masa muda, masa tua, segala macam. Masih sangat aktif juga. Mungkin Popo bisa ceritakan, Po, kegiatannya Popo sehari-hari sebelum pandemi. Nah, dulu sebelum COVID, saya punya tugas di toko dengan anak-anak untuk lihat-lihat mereka bekerja. Sekarang sudah COVID, saya di rumah terus. Tapi puji Tuhan, saya ada keluar-keluar juga. Satu waktu saya ke toko Rukun Jaya, ada orang yang bawa jualan. Di sana dia tanya, Encim minum apa sehingga kuat begini? Sudah tua tapi masih kuat. Saya bilang, saya tidak minum obat apa-apa. Dia bilang minum obat Tionghoa. Dia bilang tidak, saya hanya minum Alpha-Meta saja.
dengan Alpha Meta sehingga saya merasa lebih sehat, lebih kuat. Begitu. Jadi saya senang jalan-jalan. Karena hobinya jalan-jalan, kaki kereta namanya. So berapa tahun minum Alpha Meta ya, Po? Kira-kira sudah dari kurang lebih tahun 12 atau 11. Jadi 9 tahun kali. Udah 9 tahun. Popo juga pakai Alpha Spin kan, Po? Kenapa? Popo juga pakai Alpha Spin kan? Selain Alpha Meta. Spin. Kalau malam-malam saya rasa capek atau apa, saya biasa taruh Alpha Spin di belakang. Biasa pakai Alpha Spin di pinggang. Ada kalau sudah batuk, ada batuk atau flu begitu, saya taruh di dada di belakang. Begitu. Hilang. Nanti tidak batuk lagi malam-malam. Iya. Saya waktu ambil itu, ya. Pin yang pakai ban itu, saya taruh di leher. Iya. Punya berapa Alpha Spin, Po? 8. Ada 8 kan? Udah siap nih dipakai semua. Po, dulu Popo pernah ini kan yang kemarin Popo cerita ada apa kejepit di pinggang atau bagaimana waktu itu, Po? Oh, waktu dulu saya dengan saudara 2 dari Jakarta ke Singapura toh. Jadi kita 3 orang. Kita periksa darah komplit semua. 3 periksa darah komplit. Dokter lihat ini apa nih darah punya hasil. Dia bilang, kok lebih tua hasilnya lebih bagus. Kok ini muda-muda punya hasilnya kurang bagus. Jadi mereka heran. Kenapa kok bisa hasilnya lebih bagus? Saya bilang, saya tidak minum apa-apa. Cuma biasanya saya minum Meta saja. Terus saya yang satu di Jakarta ini, dia pulang dimulai minum Alpha Meta. Mulai laris. Mulai laris. Saya kasih tahu ya, ini Popo saya ini dari kecil itu memang udah jualan. Dulu si Popo pernah cerita, dulu waktu hidupnya masih susah, itu beli gula sekarung, terus ditimbang-timbang kilo, diplastikin, terus dijual. Sampai akhirnya hari ini Popo umurnya udah 91 tahun, itu keluarganya itu punya hotel, punya perusahaan ini dan itu. Dan Popo berjuang, ya ini, karena kan opa saya itu meninggal sekitar udah mau 30 tahun ya, Po? Di mana? Kung meninggal udah 30 tahun apa? 31 tahun. Oh, malah lebih ingat Popo daripada saya ya. 31 itu rahasianya kok pikirannya bisa tajam begitu apa, Po? Pikiran banyak buat Popo. Ya, Popo kok pikiran Popo tuh kok kayak pikirannya itu tajam sekali gitu loh. Kok bisa begitu? Kalau orang-orang usia Popo kan ditanya apa-apa udah lupa, jawabannya tidak tahu gitu kan. Kalau Popo kok kayak masih ini sekali, Po. Popo enggak mau tahu yang lain. Popo kerja, Popo punya kerja, ingatan Popo punya ingatan sendiri. Jadi tetap bekerja, tetap semua. Ada rencana pensiun? Ya. Itu ada rencana pensiun, Po? Ada. Popo ada rencana pensiun nggak? Karena kan tadi sebelum COVID kan sebenarnya Popo masih pergi toko kan? Popo ada rencana tidak pensiun, tinggal di rumah saja? Tapi sekarang Popo juga kalau mau beli apa-apa, teman tuh bilang lebih baik sopir pergi saja, takut ini COVID. Saya bilang, saya mesti beli sendiri. Dan bilang alasan supaya bisa jalan. Iya, itu tadi artinya nggak mau
si Popo tidak ada rencana untuk pensiun, ya nggak, Po? Saya tahu Popo itu kalau di toko itu kerjanya hitung uang. Bisa Ya. keluar apa? Iya, Po. Mungkin selain dari itu ya, selain dari alpha meta segala macam ya. Tadi tuh Popo cerita kalau umpamanya Popo tuh pikirannya bisa sampai nggak pikun gitu ya istilahnya, karena ya memang aktif terus bekerja. Jadi emang nggak mau diem orangnya. Kalau duduk-duduk diam aja ya bisa pikun. Itu banyak berdoa, minta Tuhan tolong. Ya, saya tidak pikun. Setiap hari Popo berdoa begitu. Pikun, jangan sakit, sehat, kuat, diberkati selalu oleh Tuhan. Tapi kita harus hati ini seperti apa? Anak-anak yatim piatu, anak-anak yang itu atau ada ini. Saya lihat dulu kan Popo jual konveksi itu kodi-kodian toh. Jadi masih ada sisa berapa puluh karung. Setiap hari Popo taruh di dos, minta dos di cucu-cucu anak-anak ada orang. Saya atur di dos, bagi di yatim piatu ada orang. Nah, Popo pergi Surabaya, Popo beli beras, beli ini, mie, beli keropok, bawa di Don Bosco, yatim piatu. Jadi kita ini bukan hanya berdoa saja, tapi harus banyak memberi. Ingat juga anak-anak yang susah. Ya kalau kita ada apa ya bisa bagi gitu. Jadi mesti banyak berdoa, banyak sedekah juga. Iya, Po. Rahasia Popo supaya umur panjang. Makanya banyak berdoa, minta Tuhan tolong supaya panjang umur segala. Tapi kita harus banyak. Ya, bersyukur. Memang mesti banyak tantangan datang, tapi ya mau bilang apa? Tuhan kasih baik ya terima, kasih jelek juga terima. Atau waktu kita punya mau begini, minta Tuhan tolong. Tapi tidak dengan sekejap bisa dapat. Nanti ada liku-liku jalanan sehingga sampai waktunya itu, oh betul Tuhan itu terlalu baik, dengan Tuhan itu punya kasih kita apa-apa tuh harus dengan jalan Tuhan, bukan jalan kita. Ya. Kalau kita minta, mau dengan sekejap bisa dapat. Tapi ya. Ada prosesnya ya, Po. Ada proses. Masih ada proses yang lama atau sebentar. Kadang-kadang sebentar ternyata berhasil. Kadang-kadang lama sekali. Tapi sampai pada tujuannya. Iya. Iya, Po. Begitulah manusia. Itu manusia hidup ya. Kurang lebih ya, Po ya. Begitulah. Tidak bisa semuanya kita mau ada. Ya. Po, yang terakhir nih. Ini yang sedang mendengar itu ada sekitar 150-an orang yang di sini, dan di tempat lain itu juga, ini kan soalnya di bahasa Inggris juga ada kan, dan di YouTube juga ada, jadi banyak orang nih yang sebenarnya dengar, Po. Popo ada pesan apa tidak buat kita-kita yang jauh lebih muda, Po? Pesan-pesan. Popo ada pesan yaitu banyak berdoa. Mesti bermurah hati, menolong satu dengan yang lain. Itu yang Popo minta. Iya, itu ya, Po. Oke, Po. Popo punya cucu berapa, Po? Popo punya cucu 14. Yang 11 sudah menikah. Yang 3 belum. Nah, cicit 24. Tapi yang 23 ini Popo sudah gendong, pernah lihat, pernah jaga. Tapi yang satu ini
masih di Surabaya. Alex punya nih. Iya. Katanya sudah waktunya mesti pulang 1 bulan yang lalu. Tapi lantaran COVID ini sehingga anak umur 12 tahun baru boleh pulang Kupang. Aduh, anak besar di Surabaya. Popo bilang, ini anak besar di Surabaya, kalau 12 tahun pulang Kupang. Tapi mungkin Tuhan tolong supaya COVID berlalu, bisa cepat pulang. Amin. 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 Oke, terima kasih banyak Popo buat wejangan, sama-sama. Buat nasihat-nasihat. Pokoknya kita ikuti supaya bisa umur panjang dan sehat-sehat kayak Popo. Terima kasih ya, Po. Ya, semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Oke, terima kasih, Po. Bye. Terima kasih sama-sama. Ya. Dah. Sudah semalam. Semalam. Semalam begini. Oh ya. Oke, brothers sisters, itu adalah sharing-sharing dari orang-orang yang terdekat aku. Kenapa hari ini kita sekeluarga itu mau sharing di sini? Karena kita pikir kalau hal baik terjadi dalam hidupnya kita, dan kenapa kita nggak membagikan ini kepada yang lain? Ya nggak? Bukan hanya tadi dikatakan kalau kita membantu orang kan bisa dengan keuangan, bisa dengan apapun gitu ya, tapi kan sebenarnya juga bisa dengan waktunya kita untuk berbagi. So, demikian sharingnya saya malam ini. Kalau umpamanya brother sisters ada merasa pertanyaan atau apapun gitu ya, mungkin bisa ditanyakan aja sama yang mengundang. Tapi apapun itu, jika dirasa ini baik, video ini juga bisa dibagikan kepada orang-orang yang lain yang mungkin juga membutuhkan. So, thank you, and aku kasih ini kembali ke sister aku yang cantik banget, Sis Mirna. Oh, thank you so much, Sis Helen. Aku terharu banget ya dengerin sharing dari Popo, luar biasa banget. Kita semua doain ya, semoga Sis Helen, Papa, Mama, Popo, dan seluruh keluarganya selalu dalam lindungan Tuhan, sehat dan bahagia selalu. Ya, jadi benar-benar kita banyak banget dapetnya ya, Bro and Sis ya. Dan untuk malam ini ada kabar baiknya juga nih. Tadi kan sudah di-sharingkan oleh Sis Helen bagaimana orang tua dan poponya benar-benar kebantu dengan produk-produk yang tadi sudah di-sharekan oleh Sis Helen. So, mari kita lihat ada kabar baik apa ini bisa ditayangkan. Wah, lihat. Ini ada promo Alpha Meta ya yang tadi disebut-sebut. Terus luar biasa banget. Untuk teman-teman, untuk detailnya bisa silahkan bertanya kepada teman-teman Bro and Sis yang sudah mengundang ke acara webinar ini. Kalau misalnya tadi ada yang bingung atau masih belum dapat manfaatnya apa, fungsinya apa, silakan berdiskusi, kemudian bagaimana cara mendapatkannya. Dan ini luar biasa banget. Jadi ada promonya banyak banget. Yang pertama beli 8 kotak Alpha Meta Sachet akan mendapatkan free 2 kotak Alpha Meta Sachet. Nilainya itu 1.540.000 ya. Kemudian ada lagi yang paket yang lainnya adalah ini kombinasi antara Alpha Meta dengan Vitomax. Membeli 2 kotak Alpha Meta Sachet dan 1 set Vitomax yang terdiri dari 3 botol, maka Anda akan mendapatkan gratis 4 botol Vitomax-nya. Ada lagi. Nah, ini juga kombinasi yang lain adalah Alpha Meta dengan Angel Moon series. Angel Moon ini juga luar biasa banget. Ini adalah pembalut dan panty liner yang mengandung ion negatif dan juga bahannya dari bahan material yang premium. Jadi ini bagus banget buat nggak cuma buat wanita, tapi pria juga ya. Jadi untuk detailnya nanti ini apa sih fungsinya, nanti silakan bertanya kepada teman yang mengundang. Jadi dengan membeli 6 kotak Alpha Meta Sachet dan 2 kotak Angel Moon series, Anda akan mendapatkan 1 kotak Angel Moon dan 1 kotak Alpha Meta dengan senilai 1.540.000. Dan untuk yang memang pengen banget nyetok ya untuk pembalut panty liner, mungkin di rumah tuh banyak banget
anggota keluarga yang wanita ya, ini juga disediakan oleh company dengan membeli 8 kotak Angel Moon, maka akan mendapatkan gratis 2 kotak Angel Moon Dynamic Set. Wah, ada lagi banyak banget ya, teman-teman. Memang malam yang penuh berkah nih. Ini promo Alpha Spin Mini. Dengan membeli 1 buah Alpha Spin Mini, akan mendapatkan 3 botol Vitomax-nya. Senilai 1 juta, 1.900.000 ya, itu akan mendapatkan juga free silver ring. Lalu kalau ingin tidur sehat, tidurnya berkualitas, ini adalah jawabannya Jam S3 single mattress, di mana ini ada promonya adalah mendapatkan gratis 1 mini Alpha Spin berserta dengan kilt atau selimut. Selimutnya untuk single mattress ini nilainya sekitar 13 jutaan, Brancis. Kalau terus ini juga ada dengan kiltnya, mau pilihan yang double kilt untuk bersama pasangan atau yang single, ini juga mendapatkan masing-masing free. Kalau untuk double kiltnya dapat gratis 4 botol Vitomax, kalau yang single kiltnya itu mendapatkan 2 botol Vitomax. Ini berlaku sampai besok ya, 31 Agustus 2021. Jadi segera ambil keputusan untuk investasi kesehatan Anda, sehingga nanti kita bisa sehat, awet muda seperti Popo. Untuk malam ini, demikian webinar kita. Sampai bertemu lagi di webinar-webinar selanjutnya yang dengan topik-topik yang akan luar biasa. So, see you next time. Bye-bye.